Saudara Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Dari titik nol Kota Ambon Manise, saya Etono Henapesi untuk Maluku Bicara. Baik, apa kabar Sobat Podcast? Kembali kita berjumpa dan salah satu program-program dari BKKBN yang kian hari kian memiliki inovasi. Salah satunya adalah menurunkan angka stunting yang kian hari kian berkembang. Dan salah satu program nasional dari BKKBN adalah Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan bagaimana peran ayah dalam menurunkan angka stunting ini. Sudah hadir di studio ada Kepala BKKBN Provinsi Maluku yang paling cantik hari ini, ada Dr. Ibu Mauliawati Bulo MSI. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Cerah ceria wajahnya hari ini. Harus selalu cerah ceria, semangat ya. Apa mungkin karena topik kita hari ini tentang ayah? Ya mungkin juga salah satunya. Baik, ini masyarakat juga bertanya-tanya, apa sebenarnya ini GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia? Iya, jadi GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini adalah satu gerakan yang diinisiasi oleh Kemendikbangga/BKKBN. Sasarannya adalah kepada ayah dan calon ayah untuk meningkatkan kapasitas ayah ataupun calon ayah dalam pengasuhan tumbuh kembang anak dalam keluarga, kemudian pendidikan karakter dan juga dalam keluarga, supaya keluarga itu bisa berbagi di dalam kehidupan keluarga itu, bisa berbagi peran antara ayah dan ibu di dalam keluarga. Iya. Kalau melihat program inovasi yang dilakukan oleh BKKBN secara nasional tentang ayah sebagai salah satu quick wins dari kementerian itu sendiri. Nah, GATI saat ini kan sedang ramai diperbincangkan di media sosial, di publik dan sebagainya. Mengapa harus ayah? Kenapa harus ayah? Karena menurut riset, hasil riset bahwa dengan ayah berperan dalam pengasuhan anak itu menimbulkan dampak yang bagus untuk perkembangan mental anak tersebut, emosi anak tersebut, kemudian dalam akademik, perkembangan akademik dan juga dalam sosial anak tersebut. Sehingga kenapa fokusnya harus ke ayah, karena itu alasannya. Dan keterlibatan ayah itu sangat berpengaruh, dan juga dalam GATI ini juga ayah juga berbagi peran dalam rumah tangga dengan istri, seperti itu. Sehingga semua memiliki tanggung jawab yang sama terhadap anak. Betul sekali, betul. Baik. Nah, menurut Ibu sendiri apa tujuan utama dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini? Tujuan utama yang pertama memastikan bahwa ayah mempunyai kapasitas meningkatkan kapasitas ayah dalam pengasuhan tumbuh kembang anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan, tujuan dari GATI ini adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga pada akhirnya. Tetapi dalam rangka peningkatan kualitas keluarga juga, di dalam GATI ini juga kita berbagi peran. Biar ayah dan ibu mempunyai peran yang sama di dalam rumah tangga, dalam tugas perkembangan anak, seperti itu. Jadi berbagi peran yang seimbang antara ayah dan ibu di dalam keluarga. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini sebenarnya tujuannya untuk membagi peran. Iya, betul. Tujuan utamanya salah satunya itu. Ada alasan-alasan tertentu lainnya kenapa harus ayah selain berbagi peran? Berbagi peran, terus ayah itu mempunyai pengaruh yang penting sekali untuk memastikan dalam rangka pencegahan stunting untuk memastikan pemenuhan gizi di dalam keluarga untuk ibu dan anak dalam rangka pencegahan stunting. Kemudian itu juga kami juga berharap dengan adanya GATI, ayah dalam membuat keputusan penting itu lebih pro kepada kesehatan. Kemudian ayah juga bisa mendampingi istri pada saat kehamilan, kemudian pada saat persalinan, kemudian mendukung ibu pada saat masa menyusui. Seperti itu. Iya. Berarti memang peran ayah ini cukup sangat penting. Iya, dan ini urgent sebenarnya, peran ayah ini urgent untuk BKKBN itu sendiri. Nah, jika GATI ini berjalan secara konsisten, sebenarnya yang menjadi kendala utama saat ini apa nih? Untuk ayah ini kenapa harus menjadi ayah teladan untuk mengurangi angka stunting? Kendala kalau kendala itu kan kita ini Maluku ini termasuk Indonesia Timur, di mana budaya patriarki.
sangat kental, di Iya, mana iya. segala sesuatu lebih terkait pengasuhan lebih ke itu urusannya ibu. Padahal ayah juga harusnya diberi ruang untuk terlibat dalam pengasuhan anak di dalam keluarga. Dan juga untuk mematahkan stigma selama ini bahwa urusan pengasuhan anak itu urusan ibu. Padahal ayah juga penting. Iya. Betul. Sejauh mana sosialisasi ini sudah dilakukan oleh BKKBN? Kalau sosialisasi kami lakukan di masyarakat, di komunitas-komunitas, itu sudah kami lakukan semua. Itu sudah sampai ke seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku sudah kami lakukan. Komunitas masyarakat, kemudian dalam komunitas keagamaan, baik secara langsung, tatap muka maupun secara virtual juga sudah kami lakukan. Iya. Nah, manfaatnya sendiri untuk Jatim? Ya. Manfaatnya yang pasti ayah kan kita fokus tuh peningkatan kapasitas ayah ya. Jadi yang pertama manfaatnya adalah kapasitas ayah dalam terkait pengasuhan tumbuh kembang anak itu akan meningkat. Ya, kemudian dengan meningkatnya keterampilan, kapasitas ayah itu akhirnya bisa lebih berperan di dalam pengasuhan anak, karena dia sudah tahu, sudah dapat informasi, kemudian kapasitasnya meningkat, kemudian dia lebih terlibat, kemudian dengan keterlibatan ayah di dalam perkembangan anak, kemudian dampaknya ke anak, dia akan semakin baik dalam perkembangan anak-anak tersebut, dia semakin percaya diri, kemudian keterampilan sosialnya semakin meningkat, keterampilan akademiknya, nilai-nilai sekolah juga akan semakin meningkat. Itu ke anaknya. Kemudian ke istrinya juga, ke ibu di dalam rumah tangga. Dengan ayah ikut berperan dalam perkembangan anak, dalam pengasuhan anak, istri atau ibu di dalam rumah tangga itu juga merasa berbagi peran. Jadi tidak cuma ke ibunya saja, tetapi ayah juga berperan. Jadi lebih ringan, sama-sama berbagi peran. Dan kedepannya lagi tentu saja kualitas keluarga akan semakin bagus seperti itu. Iya, benar-benar sekali. Itu berarti peran ayah ini punya pengaruh besar terhadap keluarga itu. Betul. Termasuk penurunan stunting itu sendiri, pencegahan stunting. Ibu, kita tahan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Anda masih bersama kami dalam topik yang sangat hangat, Gerakan Ayah Teladan Indonesia bersama Dr. Mauliawati Bulo MSI. Baik, Ibu Dokter, kalau kita berbicara tentang tema sakral ini menurut saya, karena peran ayah itu harus digerakkan, harus didorong sehingga ayah bisa menyadari perannya. Betul. Ya. Nah, sejauh ini apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari pihak BKKBN sendiri terhadap Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini? Ya. Yang sudah dilakukan dalam kaitan Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini yang sudah dilakukan oleh BKKBN, Kemenduk Bangga, BKKBN Provinsi Maluku. Yang pertama pembentukan komunitas ayah teladan. Jadi komunitas ayah teladan semua 11 kabupaten kota sudah dibentuk komunitas-komunitas ayah teladan. Itu merupakan wadah untuk edukatif dan juga untuk memperkuat di situ di dalam wadah komunitas ayah teladan itu bisa berbagi pengalaman, kemudian mungkin belajar praktik baik dalam pengasuhan, kemudian bisa sharing pengalaman, tantangan yang dihadapi dalam dalam pengasuhan anak. Dan juga di dalam situ, di dalam wadah komunitas ayah teladan itu juga diberikan informasi-informasi edukatif terkait bagaimana pengasuhan anak. Itu yang pertama. Komunitas Ayah Teladan Indonesia, pembentukan komunitas Ayah Teladan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi pentingnya pengasuhan ayah. Itu sosialisasi juga kami lakukan ke semua kabupaten kota, ke komunitas-komunitas, bahkan ke jemaat-jemaat gereja, komunitas keagamaan yang lain, kemudian ke masyarakat juga, bahwa penting sekali ayah bisa terlibat dalam pengasuhan anak. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya juga kami sudah melakukan ada namanya kelas orang tua hebat atau disingkat kerabat. Kelas orang tua hebat. Luar biasa. BKKBN tuh banyak istilahnya. Ya, jadi kerabat atau kelas orang tua hebat itu
itu kelas secara online. Jadi bisa sebulan sekali atau misalnya ada topik-topik khusus itu bisa disampaikan minimal 1 bulan sekali secara virtual. Di situ ada narasumber dari ahlinya, apakah dari dokter anak, apakah dari psikolog, apakah dari ahli gizi. Itu nanti berbicara terkait pengasuhan anak. Kemudian nanti di situ kita bisa diskusi seperti itu. Itu yang ketiga, kelas orang tua hebat. Kemudian ada juga kelas bersahabat dengan remaja. Kelas bersahabat dengan remaja. Iya, betul. Nah, itu juga secara online. Intinya dari kelas bersahabat dengan remaja itu bagaimana kita belajar berkomunikasi dengan anak remaja. Bagaimana ayah maupun ibu juga ya, benar. Untuk bisa membangun komunikasi, bisa diskusi tanpa menghakimi, begitu ya, yang minim konflik, itu kelas bersahabat dengan remaja. Kemudian ada juga kami gerakan ayah mengantar anak sekolah di awal tahun ajaran kemarin. Nah, itu manfaatnya adalah supaya ayah terlibat secara fisik langsung dalam perubahan-perubahan. Ini kan hari pertama sekolah itu anak biasanya agak sesuatu agak yang canggung baru lah. Beradaptasi jadi memang agak dan kehadiran ayah itu membuat lebih aman bagi anaknya mengantar anak ke sekolah. Kemudian yang terakhir yang nanti akan kita lakukan di bulan Desember ini, gerakan ayah mengambil rapot anak. Jadi keren. itu nanti ada surat edaran bersama beberapa menteri untuk disampaikan ke bupati, wali kota, gubernur untuk menginformasikan tentang gerakan ayah mengambil rapot anak, supaya ayah juga tahu nih perkembangan akademik anak tuh seperti apa, bukan hanya ibu seperti itu. Setuju. Memang, kalau mau dilihat memang sepanjang perjalanan ini ibu selalu maju ke depan. Hari pertama antar sekolah, kemudian ambil rapot juga. Iya, betul. Yang lebih paham adalah ibu. Ternyata peran ayah itu juga penting. Iya, betul. Nah, setelah membentuk komunitas Gati, kemudian kerabat, kemudian juga ada termasuk mengantar dan mengambil rapot siswa. Apa sebenarnya tantangan terbesar dalam mendorong ayah ini sebagai teladan? Tantangan terbesar kan yang pertama, ayah belum tahu nih. Ternyata ketidaktahuan pertama bahwa ayah belum tahu bahwa kehadiran ayah di dalam pengasuhan anak itu penting sekali. Sehingga kita bangkitkan kesadaran dengan menginformasikan bahwa ternyata hasil riset bahwa ayah itu penting sekali kehadirannya. Setelah dia tahu, kemudian kita mendorong supaya ayah bisa terlibat lebih aktif lagi dengan seperti itu, gerakan mengantar anak ke sekolah, kemudian gerakan mengambil rapot seperti itu. Jadi ayah terbiasa dengan peran dalam pengasuhan anak. Jadi seperti itu, dan itu berusaha untuk mematahkan stigma bahwa urusan pengasuhan itu cuma masalah urusan ibu, tapi bapak juga, ayah juga penting dan sangat pengaruh. Punya peranan ya. Iya. Saya merasa bahwa BKKBN punya program-program kekinian dengan banyak istilah-istilah ini mendorong juga semangat keluarga baru, orang tua yang punya anak. Ini hebat sekali di BKKBN. Nah, Ibu Dokter, bagaimana peran instansi pemerintah dalam hal ini BKKBN sendiri dalam pelaksanaan Gati? Sampai sejauh ini seperti apa? Tentu saja sebagai instansi pemerintah kami mendorong untuk tersampaikannya informasi ini, program ini di masyarakat, bisa dilaksanakan dengan baik di masyarakat, memberi ruang kepada ayah-ayah dan calon ayah untuk meningkatkan kapasitasnya, bisa mengakses semua layanan konsultasi, konseling, dan juga mendapat informasi-informasi terkait itu. Dari 11 kabupaten yang sudah dibentuk komunitas Gati, komunitas mana sih yang kalau boleh bocoran yang paling banyak antusias ayahnya itu? Apakah semua atau semua ya? Iya, karena kan awalnya mereka belum tahu. Dipikir itu memang urusan ibu seperti itu. Tapi ternyata setelah tahu dan lihat data-data, kita sampaikan data, ternyata ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan itu sekian persen di pedesaan, di perkotaan, di Provinsi Maluku seperti apa. Dan ternyata hasil riset menunjukkan akibat-akibat karena ketidakhadiran ayah, dan itu menumbuhkan kesadaran untuk bisa terlibat dalam pengasuhan. Jadi semua menyambut baik. Saya setuju sekali. Nah, BKKBN sendiri melihat gerakan Ayah Teladan Indonesia ini
sebuah paket yang menguntungkan untuk keluarga tentunya. Nah, arahnya ke stunting nanti gimana nih? Dampaknya pasti besar ya? Pasti. Yang pasti setelah ayah sadar bahwa ayah itu sangat penting peranannya di dalam keluarga, dalam memastikan tumbuh kembang anak. Nah, stunting itu gangguan tumbuh kembang anak, karena kurang gizi dan sebagainya ya, infeksi berulang ya dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga kehadiran ayah tuh yang pasti dia bisa mencegah terjadinya stunting dengan memastikan ibu dan anak itu mendapat gizi yang seimbang, yang cukup ya dalam periode 1000 hari pertama kehidupan, bahkan selama masa hidupnya ibu dan anak tersebut. Karena itu tanggung jawab seorang ayah. Yang pertama itu. Yang kedua, ayah juga bisa mendukung dengan kehadiran kesadaran ayah bahwa ayah penting perannya dalam keluarga. Ayah memastikan dan mendukung ibu pada saat masa kehamilan, dalam masa persalinan, dan juga dalam masa menyusui. Karena dukungan seorang suami, seorang ayah itu sangat penting dan sangat membantu ibu yang sedang hamil, menyusui, dan pada saat melahirkan. Seperti itu. Itu yang kedua, mendukung istri, ibu hamil, menyusui, dan pada saat persalinan. Kemudian ayah juga bisa memastikan, karena sudah sadar nih perannya penting, membuat keputusan-keputusan yang pro kepada kesehatan dalam keluarga. Kan ayah nih kepala rumah tangga. Betul. Ya, istri tunduk kepada keputusan suami. Kalau ayahnya sudah sadar perannya penting, sadar tentang pengasuhan, tumbuh kembang anak, pasti akan membuat keputusan-keputusan dalam keluarga yang pro kesehatan. Tentu saja itu mendukung untuk penurunan stunting. Terus yang berikutnya adalah ayah juga bisa, dengan kesadaran ayah itu bisa dapat menciptakan lingkungan rumah yang aman, nyaman ya. Nah, seperti itu. Dan juga ayah yang paling penting, ayah itu adalah teladan. Teladan dalam perilaku hidup sehat, seperti itu. Karena ayah adalah imam di dalam keluarga. Sangat penting peranannya ayah. Saya kok jadi terharu ya penjelasan. sadar menjadi seorang ayah itu ternyata punya peranan penting ya. Sangat Wah, penting. aksesnya kemana-mana nih. Bisa mengurangi angka stunting itu sendiri. Bahkan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Iya itu. Ya. Pak, jadi Anda yang menyaksikan program ini hati-hati yang jadi ayah. Punya peranan penting ini. Sangat penting ya. Ya, memang mengambil keputusan sebagai seorang ayah tidak gampang ya. Betul. Ternyata banyak sekali setelah diuraikan oleh Ibu Dokter, punya banyak lini, punya banyak segi tanggung jawabnya seperti itu. Nah, terakhir nih Ibu Dokter, apa sebenarnya yang menjadi harapan BKKBN terhadap gerakan Ayah Teladan Indonesia? Harapannya bahwa gerakan Ayah Teladan Indonesia ini tetap berlanjut, bahkan menjadi gerakan nasional. Memang ini sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia, tapi kami berharap ini berkelanjutan, bahkan bukan cuma di ibu kota kabupaten, tetapi sampai ke kecamatan, desa, negeri, semua. RT, RW juga penting. RT, RW semua, seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses, bisa terpapar program, kemudian bisa mengakses semua layanan-layanan terkait Ayah Teladan, sehingga semua dimulai dari keluarga. Ayah yang sadar peranannya, ayah yang bisa mengambil keputusan yang baik, dan ayah yang bisa bertindak yang baik untuk kualitas keluarga yang bagus. Dan pada akhirnya kalau keluarga baik, keluarga sehat, keluarga yang berkualitas, Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045. Betul sekali, Bu. Semua dimulai dari keluarga. Pesan terakhir, Bu, untuk ayah-ayah yang menyaksikan kita hari ini. Ya, untuk ayah-ayah yang menyaksikan kita pada hari ini, Anda adalah sosok yang sangat penting dalam keluarga. Ayah adalah role model dalam keluarga, pengambil keputusan penting dalam keluarga. Dan ayo, mari kita menjadi ayah-ayah teladan bagi keluarga kita, buat anak kita, dan buat istri kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berketahanan dan keluarga yang berkualitas demi Maluku Kumbai, demi Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter sudah memberikan penjelasan. Saya kira harus 2-3 kali lagi nih untuk mensosialisasikan tentang gerakan Ayah Teladan Indonesia. Tapi sekali lagi terima kasih juga BKKBN sudah memberikan banyak sekali program-program inovasi untuk keluarga terutama. Dan hari ini
untuk ayah, gerakan ayah teladan Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dokter. Ya, sama-sama. Kita akan ketemu lagi di kali berikutnya. Ya. Kami juga punya beberapa program terkait lansia dan lain-lain. Betul. Kita tunggu nih. Kita tunggu lagi. Oke. Baik, terima kasih Bu Dokter dan saudara, itulah perbincangan kami sebagai seorang ayah